guys. Jadi aku lagi gabut. Menurut kalian aku ngepost IG hari ini atau besok? Oh bingung. Oh kemarin ada foto kan di bandara, terus kayak lucu gitu. Iya barusan nge-like. Aku kayak nggak sengaja memutuskan jaringan. Lagi sama siapa? Enggak, aku nggak sama siapa-siapa. Sendiri. Nanti kita see you ya di meet and greet to shot. Di mana? Di mini live semuanya. Nanti kalian nonton gak pas ini set activity and mini live? Parah sih kalau enggak. Oh ya, kayaknya outfit aku tuh yang udah pasti adalah Jogja sama Surabaya. Semarangnya tuh aku masih bingung. Sebenarnya aku punya banyak baju buat yang Semarang, karena mami aku tiba-tiba kayak beliin banyak baju gitu lah guys sebelum tour. Terus aku jadi bingung. Tapi intinya aku kalau misalnya yang di Jogja aku pakai coklat gitu. Terus kalau misalnya yang di Surabaya aku pakai hitam biar kayak gitu. Saya kayak aku tidak mau kiowo terus ya guys ya. Tapi katanya yang Semarang tuh pada minta aku jadi yang kiowo gitu loh, yang bajunya lucu-lucu. Ya. Coba jelaskan makna segala jokesmu yang aneh-aneh itu sih. Sebenarnya aku cuma pengen ngehibur kalian aja sih. Tapi itu kayaknya sekaligus membuat kalian kesel deh. Jadi kayak oke. Ya terima aja ya. Baru datang ya? Enggak juga sih. Tadi aku habis menemani Kak Icel. Coklat gak mau aja. Nanti aku jadi ubi ungu. Kalian tau gak sih waktu aku bangunin Cepio, aku deg-degan banget. Tadinya aku mau nanya kalian tau, aku hampir nge-tweet. Kalian tau gak sih aku hampir nge-tweet tau. Tapi aku takutnya Cepio-nya gak nyaman kan, jadi aku akhirnya gak jadi nge-tweet. Jadi aku tuh bingung banget kan landing tuh. Terus kayak Cepio apa belum bangun, apa udah bangun tapi gak mau melek dulu ya gitu kan. Tapi kayaknya Cepio masih tidur deh. Aku bangunin apa ya gitu kan. Aku bingung banguninnya gimana. Terus habis itu kayak aku pengen nanya kalian kan sebenarnya cara membangunkan Cepio gimana gitu kan. Cuman akhirnya kayak semuanya udah pada siap-siapin barang, terus kayak pada mau keluar dari pesawat. Akhirnya aku kayak mencoba untuk menoel gitu kan. Habis itu awalnya pertama Cepio nggak bangun tau guys. Makasih Kak Ramas Seblak atas mas batangnya. Awalnya Cepio tuh nggak bangun, terus kayak aku toel lagi kan sekali lagi. Awalnya aku kayak gini gitu. Terus habis itu kayak nggak bangun, gimana ya nggak bangun gitu kan. Terus kayak lagi deh, tapi lebih berasa dikit gitu. Kayak awalnya gini tapi jadinya gini gitu. Udah deh abis itu aku toel lagi bangun. Ya udah, terus aku kayak oke, puji Tuhan.
Kalau nggak bangun aku nggak ngerti lagi cara bangunin orang gimana. Tapi guys, kalian harus berikan tepuk tangan pada aku, karena kalian tau gak sih, waktu aku dulu pertama yang masuk JKT, terus yang di 12 anniversary concert itu kan aku bareng sama itu kan sekamarnya kan ya, kalian tahu lah ya aku bareng sama siapa waktu itu di 12 anniversary concert kan. Terus kan kita berdua sama-sama gak bisa bangun dan akhirnya kita hampir telat kan, tapi untungnya kebangun gitu kan. Terus habis itu dan yang lucunya kita udah ngasih kartu kamarnya ke Nala ya, kasih kartu kamar ke Nala, tapi aku kunci kan, dia akhirnya tetap gak bisa bangunin kita berdua. Terus ya udah, tapi ya udahlah ya, untungnya kita bisa gitu. Padahal aku tuh udah setel alarm di situ, tapi jujur aku nggak tahu itu bunyi atau enggak. Yang jelas aku nggak dengar. Gitu. Kayaknya aku pules banget deh, soalnya itu emang kita tuh subuh banget pulangnya. Ya udah deh. Terus sejak saat itu kan pasti banyak off air. Terus kemarin juga JKT48 Wonderland, apalah segala macam banyak kan. Nah, untungnya aku udah bisa bangun guys. Bahkan sekarang itu aku kalau setelin alarm kan kayak 30 menit sebelum kita berangkat kan. Tapi kadang tuh aku kayak subuhnya mandi dulu gitu loh sebelum tidur, jadi kayak enak aja gitu. Terus aku setelin per 5 menit, berarti kan kalau 30 menit sebelumnya ada 6 alarm. Tapi ternyata aku udah beberapa kali ini kayak akhir-akhir beberapa bulan terakhir ini aku selalu bangun di alarm pertama gitu loh. Kayak keren banget ya sih, dari awalnya aku gak bisa bangun sama sekali, sekarang aku bisa bangun di alarm pertama. Wow, tepuk tangan dulu. Makasih Kak Ici. Ya kan, keren kan. Makasih ya Kak Biji-bijian. Aku selalu melihat fancam dari kamu. Saya lewat mulu di FYP, padahal aku kayak gak pernah nyari gitu kan. Tapi keren. Aku suka deh. Aku jadi kayak bisa melihat diri sendiri gitu loh, kayak gimana aku performnya. Gitu. Keren kan? Makasih ya Kak Ahmad. Abis kegiatan kah? Belum, aku belum kegiatan. Makasih Kak Rama Seblak. Kamu PP-nya apa sih? Oh, PP-nya kamu sendiri ya? Ya udahlah, Kak jadi. Makasih Kak Danis. Makasih ya Danis. Danis, kok kamu namanya? Oh iya, emang kamu kan bukan Fritzy only ya? Lupa aku. Fritzy, aku keterima di univ impian aku. Ih, keren banget. Selamat ya, semoga kamu nanti di univ impian kamu itu pas masuk kamu jadi rajin ya, jadi semangat. Pokoknya gak boleh males-malesan, kan kamu udah diterima di universitas yang kamu suka, jadi kamu harus bekerja keras di situ. Makasih ya Kak Kawawan atas emas batangnya. Kalau aku dulu waktu milih SMK ini, sebenarnya aku tuh pengennya SMK-nya akuntansi, cuman karena kayak menurut orang tua aku kayaknya kamu udah ketinggalan zaman deh gitu kalau misalnya masuk akuntansi. Jadi akhirnya aku nggak dibolehin masuk situ. Makasih ya Danis. Terus akhirnya ya udahlah, aku pikir kayak DKV pasti gampang lah ya, karena tentang teknologi modern gitu. Maksudnya kan teknologi kan bakal berkembang terus, dan kita tuh pelajarannya akan selalu mengikuti zaman itu gitu kan, dan sangat-sangatlah berguna di masa depan, bukan? Jadi aku pikir DKV tuh
desain kan, desain doang gitu loh. Makasih ya Kak Oja atas chat pribadinya. Ciu. Ya gitu kan, jadi kayak oke, gampang lah ya, kecil. Rizzy gitu kan. Terus kayak ternyata pas masuk ada komputer lah, ada coding lah, apalah, kayak thanks ya udah bikin aku stres. Makasih ya Kak Oja, makasih Kak Hiskia. Dicubit aja sih cepionya. No. Jangan. Ya gitu guys. Tadi aku sampai mana ya? Oh iya, DKV itu gampang. Jadi akhirnya aku tuh nggak maksimal gitu karena ternyata tidak sesuai yang aku harapkan. Nggak tahu sih ya kalau aku masuk akuntansi, apakah aku akan bekerja sangat keras atau sama aja. Ya gitu. Cuman kalau kamu udah masuk ke univ impian kamu harus bisa mendapatkan nilai bagus sih. Makasih Kak Ici. Makasih ya Kak Farhan. Makasih Kak Oja. Tapi guys, aku mau nanya sama kalian. Sebenarnya apa ya? Menurut kalian aku harus semangat gak kalau misalnya kayak masuk bukan aku sih, kalian. Kayak kalian harus semangat gak kalau misalnya masuk ke univ impian kalian, atau kalian tuh kayak cuman ya udah gitu aja gitu. Menurut kalian gimana? Oke, pengen tahu pandangan kalian. Makasih ya kawan. Karena ini contoh dari mami aku. Mami aku tuh misal pengen masuk ke B, tapi disuruhnya masuk ke A. Jadi akhirnya dia di A kayak cuman ya udah seadanya aja gitu. Dan dia main sama teman-temannya. Cuman kalau misalnya dia masuk B, katanya mami aku tuh bakalan kayak ngejar sampai ranking terus gitu loh. Karena kan mami aku kan dari dulu ranking 10 besar. Tapi ketika dia masuk ke sekolah yang tidak diinginkan itu, jadi dia kayak ya udah, yang penting lulus. Karena maminya juga bilang gitu, yang penting kayak lulus aja gitu, kalau misalnya bukan di sekolah yang disukai. Tapi puji Tuhannya, aku walaupun kayak aku kan yang milih sendiri untuk masuk DKV kan, karena aku gak ada pilihan lain selain akuntansi. Kayak akuntansi, habis itu DKV. Karena akuntansi nggak boleh, ya udah berarti udah otomatis DKV. Tapi karena nggak sesuai harapan, jujur aku jadi kayak agak 80% kali ya. Waktu kelas 10 aku rajin banget, tapi sekarang kelas 11, apalagi semester 2, gara-gara gurunya ganti juga, jadi kayak oke, yang penting aku lulus. Terus aku kemarin udah bagi rapot kan, jujur aku agak kecewa sih sama diri aku sendiri, karena kayak aku kayaknya termasuk ambisius gitu kan. Jadi aku tuh kemarin 11 semester enggak ding, bukan 11 semester 1, karena 11 semester 1 itu nggak ada rankingnya, jadi aku nggak tahu patokannya. Tapi waktu aku kelas 10 itu aku ranking 1, terus sekarang aku kelas 11 ranking 2, dan aku belum tahu anak ranking 1 aku tuh dapat nilainya berapa gitu kan. Terus aku berencana nanya sih kapan. Saya kayak lagi hektik banget kan sekarang, jadi aku tuh kayak ya udahlah, aku nggak usah ngerjain hal yang nggak penting dulu gitu. Nah intinya aku turun jadi ranking 2 sekarang. Aku belum ceritain ini di PM juga karena aku kayak kelupaan dan aku tidak semangat gara-gara ranking 2. Walaupun kayak DKV ini bukan hal yang aku inginkan, tapi nggak tahu kenapa
aku tuh selalu berharap aku nilainya naik, kalau nggak naik ya di situ aja gitu. Tapi sejujurnya dulu aku waktu di kelas 10 itu kayaknya rata-ratanya lebih rendah deh daripada yang kelas 11 ini. Cuman tetap aja sih kayak menurut aku tetap turun. Tapi harusnya papi aku nggak marah sih kalau kayak gitu, soalnya rata-rata aku naik sebenarnya gitu. Kalau aku ini tuh pelat nilai guys, pelit nilai. Jadi kayak aku kan nggak pernah dapet beberapa mata pelajaran itu aku nggak pernah dapet di bawah 85 kalau nggak salah, apa 90 gitu. Ada beberapa yang nggak di bawah 90, ada beberapa yang nggak di bawah 85 gitu. Itu pas di rapot nggak nyampe 85, nggak nyampe 90 juga. Jadi kayak pelit nilai. Terus aku kan selalu ngerjain tugasnya kan. Terus kemarin aku baru ngecek juga, 2 hari yang lalu aku ngecek nilai fotografi aku di di penugasan. Makasih ya Kak Wawan, Mas petangnya di penugasan gitu. Terus kayak nggak ada yang di bawah 85 deh guys kayaknya. Terus ternyata pas di rapot aku dapetnya pas KKM. Justru aku kecewa sih, tapi kayaknya nggak bisa diubah gitu loh. Aku nggak ngerti deh kenapa aku bisa dapet segitu gitu deh. Kalau kalian apa ceritanya kalau waktu sekolah? Kalian tuh cerita yang sedih atau seneng kalau dulu waktu sekolah? Makasih Kak Vegan Spider. Makasih aja pribadinya. Ciu. Kayak ini ya kita. Pose kilat. Ada tiap kali nge-give pasti aku selalu post, ya nggak sih? Di teater ada siapa aja? Ada Fritzi, ada yang nonton, ada kursi, ada meja, ya banyak. Makasih udah nonton sih. Makasih juga udah videoin aku. Makasih juga foto off air aku. Semuanya. Jujur aku senang kalau misalnya kayak kehadiran aku dirasakan oleh orang lain gitu. Menurut aku perbedaan ketika aku masuk JKT dan ketika aku belum masuk JKT. Makasih ya Kak Vegan atas JKT48-nya. Menurut aku yang aku rasain banget itu adalah kalau masuk di JKT itu menurut aku kayak lebih dihargain gitu loh. Contohnya kalau sebelum masuk JKT itu kan sebenarnya nggak ada fasilitas untuk memberikan gift kan. Jadi aku sebenarnya nggak tahu orang-orang di luar sana tuh kayak gimana gitu loh, dan aku nggak bisa mengenal mereka lebih dekat. Tapi kalau misalnya di JKT, karena kan ada video call, terus ada MNG, ada two shot, ada apalah, dan ada gift juga, dan bisa ngirim fan letter juga. Jadi aku tuh lebih merasakan kehadiran kalian gitu loh. Nah, kehadiran yang aku lebih rasain inilah yang ngebuat aku tuh jadi lebih semangat gitu loh. Gitu kalau dari aku ya, karena aku tuh sebenarnya orangnya makasih ya Kak Wawan. Aku tuh orangnya tipe yang sebenarnya akunya penyendiri, tapi aku tuh nggak pengen sendiri gitu, tapi akunya penyendiri, ngerti kan kalian? Maksudnya aku tuh kayak yang iya Kak gitu loh, ngerti kan?
Tapi apa ya, aku tuh pengennya bareng-bareng terus. Makanya ketika aku sama Kalana berdua doang naiknya, aku tuh kayak sedih, seneng, campur aduk gitu loh rasanya, karena aku pengennya bareng-bareng terus. Gitu. Makasih ya Nathan. Nah, em, makanya pas waktu main sulap, halo kak, iya, makanya pas waktu main sulap itu kayak formal banget gitu loh, karena aku tuh sendiri gitu loh guys, jadi kayak nggak ada yang menyambungkan gitu. Cuman karena aku sulapnya kayak mentalis gitu kan, harus interaksi kan, jadi kayak makin seru gitu loh. Kayak apa ya, vibes-nya tuh ada komunikasinya, terus lebih apa ya, lebih berbaur kayak gitu. Makanya aku tuh formal banget karena itu, karena aku tuh nggak punya teman yang bisa diajak bercanda bareng. Makasih Kak Ramadan. Gitu sih. Tapi kalian ngerti kan maksud aku? Aku nggak bisa ngejelasin pakai kata-kata gitu loh. Tapi intinya sulap tuh bikin diri aku tuh terbentuk sesuai karakter diriku sendiri. Tapi kalau misalnya aku di JKT, aku tuh kalau misalnya introvert, ya berarti aku yang harus jadi extrovert di sini, karena lingkungannya kayak gitu, ngerti kan? Gitu deh. Makanya aku senang. Beberapa anak-anak Gen 12 juga mau join ke sini karena kita di sini tuh bisa berteman, guys. Bahkan kayak kemarin aku sedih banget tuh dengerin ininya Naila yang waktu dia pajama, kayak dia ceritakan kalau misalnya kayak dia tuh ngerepotin, padahal dia tuh nggak pernah ngerepotin, terus kayak dia tuh nganggap kita tuh kayak sahabat, bahkan dia bilang kayak keluarga gitu kan. Jujur aku juga mikirnya kayak gitu sih, karena dia kan udah 2 kali tuh dia ulang tahun, dan dia tuh selalu mengumpulkan semua Gen 12 gitu kan kalau misalnya dia ulang tahun. Itu tuh apa ya, kita tuh surprisein dia tuh kayak simple gitu loh, jadi kayak kita udah datang duluan. Kita udah datang duluan, terus abis itu dia baru datang kan, terus kayak sesederhana itu. Tapi tuh ya bisa kalian lihat ya di di foto yang tahun lalu sama tahun ini, itu kayak dua-duanya dia nangis, ya kan? Karena dia bisa merasakan keberadaan Gen 12 di sisi dia gitu loh. Awalnya aku kayak tetap formal gitu sih ke semuanya, cuman makin lama makin kesini kayak makin sayang aja gitu sama Gen 12 dan orang-orang yang di sini. Serok guys, bentar. Ya gitu deh ceritanya. BTW yang kemarin aku listen bareng sama Arali itu kontennya kayak lewat terus di FYP aku. Aku ngasih tau Arali kan, Arali konten kita udah lewat 5 kali lebih di aku. Jadi aku waktu ngechat Arali tuh masih 4 sih kontennya. Terus kayak abis aku ngechat dia, terus tiba-tiba di FYP muncul lagi, kayak banyak banget. Tapi aku tuh bukan dijauhin ya guys, kalian tuh jangan menganggap
Gen 12 jelek ya, karena aku ngomong itu bukan artinya aku menjelekan Gen 12 loh. Aku ngomong itu, maksud aku tuh gini, kalau kalian nggak tahu konteksnya, waktu itu aku ngomong di listen kalau misalnya aku tuh kayak terlalu diformalin sama orang-orang di sekitar aku, termasuk awal-awal masuk ke sini gitu. Tapi padahal aku nggak butuh di respectin, yang aku bilang kayak gitu. Nah itu apa ya, aku tuh bukan dijauhin sama Gen 12, tapi emang waktu itu mereka kayak nggak enakan aja gitu loh sama aku. Terus apalagi aku seringkali dijadiin contoh waktu latihan. Jujur aku takut aku jadi dimusuhin sama orang gitu loh, karena dulu sebelum aku masuk kan aku juga dance cover gitu kan, dan aku tuh pernah ngerasain semua hal itu gitu. Jadi kayak aku takut itu mengulang di sini gitu. Tapi ternyata makin lama makin kesini aku jadi makin tahu gitu loh, ternyata emang mereka nggak enakan aja, bukannya mau ngejauhin aku atau apa gitu. Seneng banget lah pokoknya, kayak hal yang wajib ketemu mereka. Gitu deh. Soalnya aku kayak beberapa kali kan itu kontennya lewat kan di aku, tapi kayak kalian tuh selalu bilang aku mirip si ini ya, dijauhin gitu. Enggak guys, ya terima kasih. Kayak berubah gitu ya, kayak enggak guys, terima kasih ya, seperti itu. Jadi kalian ngerti kan sekarang. Karena walaupun mereka awal-awal bener-bener formal banget sama aku, tapi di lubuk hati mereka tetap kayak menganggap aku bagian dari mereka gitu loh. Aku nggak nyangka aku masuk ke sini bisa ketemu temen yang aku anggap kayak keluarga yang harus ketemu tiap hari. Makasih Kak Queenra, makasih ya Kak Wawan. Oke, cukup sampai sini pembahasannya. Makasih Kak Zaidan. Balik lagi guys. Halo Kak. Sesuai kata kamu tadi, seberat apapun harus didorong. Kayaknya aku pengen bikin jokes harian tiap hari deh guys. Saya kayak kalian terlihat menikmati itu kan. Di lain sisi kalian kesel sih. Emang itu tujuan aku. Oh iya, kemarin Lana itu dia nyanyi guys. Jadi tiba-tiba dia nyanyi. Oh ini Im Joo Kyung yang I'm in the moon for the na 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 na. Itu loh, dia nyanyi itu. Dan itu kayak di depan banyak kakak-kakaknya. Sumpah dia ya. Makanya aku bilang bukan teman aku gitu. Oh ya, tadi buat yang nanya aku tim Heart atau tim Spade, aku tim Spade. Lily terima kasih apa? Lily itu tadi ternyata aku nanya sama Lily kan, terima kasih apa Li? Terus ternyata pengbase aku itu ternyata kemarin hadir di off airnya Lily, makanya Lily bilang makasih. Siap ketum. Ketum aku nggak sabar buat birthday t-shirt. Katanya masa dia mau beli birthday t-shirt aku. Agak-agak ya itu dia. Sebelum dia beli kayaknya aku kasih duluan deh. Aku takut dia beneran beli. Masa dia buat akun, bruh. Jangan sampai guys.
tahan dia ya guys, jangan sampai aja nih, takut banget guys. Udah deh, cuman itu doang pesan yang pengen aku sampaikan ke kalian. Tahan Lili. Yang ke-10 ada Kak. Oh iya, maaf ya, stop panggil Kak. Makasih Farhan. Enggak sih, sebenarnya nama kamu tuh Farkan kan. Makasih Farkan. Terus yang ke-9 ada Kak Ferdiansyah, makasih banyak. Yang ke-8 ada Kak Ahmad Kais. Kalau ini aku lupa manggil Kak atau enggak. Makasih ya. Yang ke-7 ada Nathan Suhendro, makasih banyak Nathan. Makasih Kak Wawan atas mas batangnya. Makasih Kak Vegan atas JKT48 show-nya. Terus yang ke-6 ada Kak Ici, makasih banyak Kak Ici. Kakak kemarin hadir di RKJ ya. Ya gak sih? Lupa ingat lagi. Ya pokoknya makasih. Terus yang ke-5 ada Kak Rama Seblak, makasih banyak Kak Rama Seblak. Frizzy only, yang bener dikit lah. Makasih ya Kak. Yang ke-4 ada Danis, makasih banyak Danis. Lalu yang ke-3 ada Kak Wawan, makasih banyak. Ya kan, benar kan, Kak RKJ sama Kak Ici. Ya, makasih ya Kak Wawan. Yang kedua ada Kak Vegan, makasih banyak Kak Vegan. Dan yang pertama ada Kak Oja, makasih banyak Kak Oja. Terima kasih ya. Sarangi, love you all. Terima kasih. Dadah.